You Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nada Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas berita yang mungkin gak terdengar sampai sini, tapi di media sosial ini ramai banget dibicarakan ya, tentang Gary Neville yang memberikan statement mengenai Chelsea. Lagi-lagi ya, ini salah satu legendnya MU yang selalu membuat kontroversi dan selalu mengadu domba ya tentang Chelsea. Sama seperti Jimmy Carragher, ini juga pandit yang agak sedikit bawel kalau ngomongin soal Chelsea ya. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa buat subscribe channel ini, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan buat kalian semua, jangan di skip iklannya ya, bantu gue untuk mengupgrade device gue supaya gue bisa memberikan program-program terbaru yang udah gue pikirin tapi gue masih terkendala dengan device. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono. Di situ gue selalu ngomongin soal Chelsea, dan join juga channel gue karena gue selalu berinteraksi dengan kalian dan meminta opini kalian yang gue masukin di channel YouTube gue ini. Ya, walaupun kita baru saja menang dari Barcelona 3-0 di lanjutan UCL Group Stage ya, dan menjadi malam yang legendary buat para True Blue di malam kemarin ini, tapi sayangnya berita ini menurut gue harus dikomentarin ya, karena ini kelihatannya menuai pro dan kontra. Mungkin ada beberapa True Blue yang setuju dengan statement dari Gary Neville ini, tapi ada juga yang tidak setuju. Nah, gue pengen minta pendapat kalian, apakah kalian pro terhadap statement dari Gary Neville ini atau justru kalian kontra ya. Dan gue juga akan memberikan fakta dan data kepada kalian tentang apa yang disebutkan oleh Gary Neville ini, apakah ini benar atau tidak ya. Kita mulai aja, gue akan membacakan statement dari Gary Neville di podcastnya ya. Ini di Gary Neville Show kalau nggak salah namanya ya. Dan ini juga akan menjadi menurut gue satu perbincangan yang cukup menarik ya, karena ini akan mencerminkan performa Chelsea di Premier League. Karena dari beberapa data statistik AI yang dihitung ya, termasuk dari Opta, ini juga Chelsea hanya mampu finish di peringkat ketiga dengan total 64 poin. Nah, jadi ini apakah kalian setuju atau tidak? Coba tulis di kolom komen setelah menonton video ini ya. Gue mulai dulu dengan statement dari Gary Neville ya. Ini statementnya sebenarnya berbahasa Inggris, tapi udah gue terjemahin supaya lebih gampang untuk dimengerti ya. Saya rasa Chelsea akan sering membuat kita bertanya-tanya, seolah-olah mereka mulai mendekati ke level tertinggi. Akan ada momen ketika kita berpikir, oh, apakah Chelsea sudah mulai mendekat? Tapi kemudian mereka kehilangan poin, turun ke posisi 5, naik ke urutan 4, lalu kembali ke 5, dan ke posisi 2. Turun lagi ke posisi 6, lalu naik lagi ke posisi 3. Saya rasa di rentan itulah Chelsea akan beroperasi ya. Menurut saya mereka masih jauh dari level untuk bisa menjuarai liga. Mereka tidak memiliki pemain-pemain top di banyak posisi dan masih kekurangan kualitas di beberapa area. Tapi mereka tetap tim yang bagus, tim yang kompetitif. Saya pikir mereka akan finish di posisi 4 atau 5 besar. Kita pernah melihat hal serupa pada Arsenal beberapa tahun lalu. Saatnya bertanya, apakah kalian siap naik ke level berikutnya dan benar-benar bersaing menjadi juara liga, atau hanya puas menjadi runner-up? Ya, itu dia statement dari Gary Neville ya, yang dikeluarkan di podcastnya. Gak cuma ngomongin soal Chelsea, tapi ini juga ngomongin soal Arsenal ya. Ini emang pandit satu ini agak sedikit ceriwis ya, nyerempet ke sana kemari dan tidak fokus terhadap timnya saja yang saat ini sedang berjuang bahkan untuk naik ke papan tengah aja. Dan ini juga menjadi satu menurut gue statement yang menarik ya, kenapa dia lebih fokus ke tim lain daripada tim yang pernah dia bela sendiri. Ada 3 poin yang disebutkan Gary Neville ya di statementnya itu. Yang pertama adalah tidak memiliki pemain top di banyak posisi. Yang kedua, kekurangan kualitas pemain di beberapa area ya. Dan yang ketiga itu tidak konsisten ya, tidak bisa mengeluarkan performa terbaiknya. Dari 3 pendapatnya Gary Neville ini, apakah kalian pro atau kontra terhadap statement ini? Baik, gue akan kasih kalian data. Pertama, untuk mendukung statement ini, gue akan mengeluarkan beberapa data dan fakta. Yang pertama, memang Chelsea di beberapa pertandingan di Premier League terutama ya, ini memang tidak cukup konsisten. Yang pertama, kita kalah dari Sunderland, terus juga dari Brighton, kemudian juga kita imbang melawan Karabakh ya. Tapi di luar itu semua, Chelsea berhasil memenangkan hampir seluruh pertandingan ya. Walaupun ada beberapa hasil imbang ya, dan kita juga kalah melawan Manchester United ya pada saat itu. Yang kedua, rata-rata pemain di Chelsea ini masih sangat muda, masih di bawah 24 tahun, dan memang dulu ya pemain-pemain muda ini sulit untuk menjuarai Premier League ya. Karena ada keniscayaan bahwa pemain muda itu tidak akan bisa mengimbangi pengalaman dan konsistensi para pemain-pemain senior yang atau yang sudah siap dan ready untuk bermain di Premier League. Itu yang kedua. Yang ketiga,
tidak banyak pemain top di posisi-posisi yang ada di Chelsea ya. Mungkin aja itu benar kalau dilihat dari raihan gol, terus juga dilihat dari banyaknya match yang dimainkan, mungkin aja itu benar karena memang rata-rata pemain Chelsea ini masih sangat muda, jadi masih baru mungkin bermain di bawah 100 match ya untuk Chelsea, dan di Premier League juga hanya ada beberapa pemain yang sampai ke 100 match, tapi itu bisa jadi juga yang dikatakan oleh Gary Neville. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Mungkin ada pendapat lain yang bisa mensupport statement dari Gary Neville ini tentang inkonsistensi Chelsea? Coba tulis di kolom komen di bawah ya. Tapi, gue akan mengeluarkan juga data dan fakta mengenai argumen yang kontra terhadap statementnya Gary Neville ini. Yang pertama adalah, walaupun para pemain ini muda, Chelsea di musim ini menjadi tim dengan pencetak gol terbanyak ketiga saat ini ya, di bawah Manchester City dan Arsenal. Tapi bedanya hanya satu gol aja. Manchester City dan Arsenal berhasil menciptakan 24 gol, sedangkan Chelsea hanya 23 gol. Kalau kita bandingkan, Manchester City dan Arsenal ini memiliki striker yang memang mumpuni dan juga pemain-pemain depan yang harganya luar biasa mahal ya. Dibandingkan dengan Chelsea, kita hanya memiliki Liam Delap, Joe Pedro, terus Gitten, Garnacho, Pedro Neto, Palmer, yang semua pemain ini kita beli di bawah harga 100 juta ya. Dibandingkan dengan Gyökeres, Erling Haaland ini yang memang pemain-pemain dengan kaliber yang mungkin sudah jadi ya pada saat mereka di tim sebelumnya ya. Dan juga Eze yang baru join dengan Arsenal menciptakan hat-trick di minggu lalu ya. Tapi kalau kita lihat perbandingannya, ini cukup jomplang sebenarnya ya, antara gol yang diciptakan oleh para pemain-pemain di Arsenal dan Manchester City dengan gol yang diciptakan oleh para pemain di Chelsea ya. Tapi kalau kalian tahu, di Chelsea ini sudah hampir lebih dari satu lusin pemain yang menciptakan gol ya, dan top gol itu ada di tangannya Estevao William, Moises Caicedo, dan juga Enzo Fernandez yang masing-masing menciptakan 3 gol sampai dengan saat ini ya. Jadi memang sebaran gol dari para pemain Chelsea ini lebih merata dibandingkan dengan misalnya Manchester City ataupun Arsenal ya. Dan ini juga bisa menjadi salah satu counter argumen dari pernyataan Gary Neville bahwa tidak ada pemain top di semua lini ya, hampir semua lini Chelsea. Tapi kalau kita lihat indikator pemain top itu adalah dari skill, dari impact yang dia mainkan di klub tersebut. Gue tentu nggak setuju dengan pendapatnya dari Gary Neville ini ya, karena banyak pemain kita yang saat ini pun sudah terbukti bisa menjadi salah seorang leader maupun stand out di setiap pertandingan. Ada Enzo Fernandez, Moises Caicedo udah pasti, ada Marco Correa itu udah pasti, ada Liva Colwill ya dulu tapi saat ini sedang cedera. Terus juga untuk di posisi depan ada Cole Palmer, tapi saat ini juga masih cedera. Dan saat ini ada Estevao William, itu juga sudah mulai menunjukkan tajinya ya, menjadikan dia menjadi salah satu pemain yang digadang-gadang menjadi pemain top di era-era modern ini. Nah, jadi menurut gue kalau indikatornya adalah banyak match, terus juga banyak kayak gol, assist, dan kontribusi secara statistik, wajar kalau Gary Neville bilang tidak ada pemain top. Tapi kalau dilihat dari impact, dari eye test yang terjadi saat ini, gue gak setuju dengan pendapatnya Gary Neville ya. Dan yang ketiga, tidak ada pemain yang berkualitas ya di Chelsea. Dan ini juga balik lagi ke kontra argumen yang tadi. Kalau kualitasnya dilihat dari gol, dari statistik kontribusi, itu kayaknya berat. Tapi yang paling menonjol dari Chelsea pada saat ini adalah satu, defense-nya ya. Kedua, lini tengahnya. Chelsea menjadi most winning duel midfield ya di Premier League saat ini. Klub dengan persentase kemenangan duel di lini tengah terbanyak saat ini. Dan juga Chelsea menjadi most clean sheet team nomor 2 ya di Premier League saat ini di bawah Arsenal. Dan kalau teman-teman juga pada ingat, saat ini bukan the best defender Chelsea yang dipasang. Jadi memang benar-benar pemain-pemain defender Chelsea ini masih di mix and match ya, sampai menemukan duo center back terbaik ya, karena kita punya Liva Colwill cedera, Wesley Fofana juga baru masuk ke starting 11 di beberapa pertandingan terakhir. Jadi kalau untuk kontra, gue rasa kita lebih memiliki banyak data dan fakta untuk mendukung statement atau argumen kontra terhadap statementnya Gary Neville. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Chelsea memang seperti itu atau inkonsistensi yang terjadi ini mungkin berkaca dari musim lalu ya? Kalau musim lalu gue akuin karena banyaknya eksperimen yang dilakukan oleh Enzo Maresca untuk nge-build tim ini ya lebih matang lagi, dan juga banyak pemain pada saat itu, jadi kemungkinan besar
banyak turbulence yang terjadi juga di internal ya. Tapi setelah musim itu berganti, saat ini menurut gua nggak ada lagi konflik-konflik internal ya. Seluruh pemain toksik sudah dikeluarin seperti Kuku, Joe Felix, terus siapa lagi, you name it lah ya. Itu udah pada dikeluarin dan saat ini menurut gua seluruh tim sudah sangat konsisten, sudah sangat ngeblend dan juga ditambahnya beberapa personel baru yang masuk di musim ini ya, langsung nyetel dan juga langsung tune in. Nah, itu juga menurutku menjadi faktor yang bisa memboost confident dan performa Chelsea dan mungkin aja Chelsea bisa menjadi title contender di Premier League musim ini. Dan jangan lupa sosok Enzo Maresca ini juga sangat penting ya. Ini salah satu sosok yang sangat sentral menurut gue di kesuksesan Chelsea di 2 musim terakhir ini ya, terutama di musim ini bagaimana dia bisa mengkatrol performa Chelsea menjadi peringkat 2 di Premier League dan juga mengalahkan Barcelona ya saat ini berada di top 8 klasemen sementara UCL Group Stage dan kemungkinan besar bisa langsung masuk ke fase knockout. Dan ini bukan pencapaian yang biasa-biasa aja ya. Ini pencapaian yang menurutku luar biasa dan sudah sekelas dengan Barcelona, Bayern Munchen, terus juga top-top tier tim dari liga-liga lain. Jadi kehadiran Enzo Maresca dengan sekelumit kemampuan dia dan skill yang dia punya untuk meracik para pemain ini menurut gue bisa menjadi booster untuk mengcounter argumen dari Gary Neville ya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Coba tulis di kolom komen statementnya Gary Neville ini benar atau salah, dan apakah kalian yakin Chelsea bisa menjadi title contender? Mungkin kita akan banyak bicara setelah pertandingan melawan Arsenal ya, dan gue berharap semoga spirit dan hunger yang ditunjukkan para pemain Chelsea saat melawan Barcelona ini bisa terulang kembali di weekend nanti ya. Jadi pastikan kalian nonton pertandingan yang sangat seru ini ya, pertandingan tim papan atas Premier League antara Chelsea melawan Arsenal di hari Minggu jam 11:30 kalau nggak salah ya. Nah itu dia, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini langsung aja likes, kasih pendapat kalian juga di kolom komen, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber, dan jangan skip iklan yang ada di video ini ya. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono karena gue selalu mengupdate berita mengenai Chelsea di channel gue. Jadi apapun yang terjadi, once a blue always be blue, up the Chelsea.